Untuk soal nomor 9 ialah persamaan kuadrat 4x kuadrat kurang x kurang 5 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Jika x2 kurang dari x1, nilai 4x1 kurang x2 sama dengan. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari nilai 4x1 kurang x2 gitu ya. Dimana untuk mendapatkan x1 dan x2 ini kita dapatkan dari sini gitu ya, yaitu dari akar-akarnya, yaitu x1 dan x2. Karena di sini persamaan kuadratnya mempunyai akar-akar x1 dan x2. Dengan syarat di sini x2-nya kurang dari x1 gitu. Nah, berarti kalau misalkan kita nanti dapat faktornya gitu ya, yaitu akarnya itu nanti, maka kita bisa tentukan x2-nya yang mana, x1-nya yang mana gitu ya. Oke, sekarang kita perhatikan di sini. Koefisien dari variabel x kuadrat di sini itu 4. Nah, berarti karena di sini itu 4, berarti kita bisa pakai bentuk umum yang ini. Ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, di mana di sini a-nya tidak sama dengan 1. Jadi di sini ada dua rumus gitu ya untuk menentukan akar-akarnya. Dimana untuk menentukan akar-akarnya yaitu dengan melihat a-nya. Nah, kalau a-nya tidak sama dengan 1, berarti kita dapatkan nanti faktornya ialah a kali x tambah p per a kali x tambah q per a sama dengan 0, di mana kalau kita hubungkan ini dengan yang ini, maka untuk mendapatkan P-nya dan Q juga gitu ya, yaitu dari B sama dengan P tambah Q dan A kali C sama dengan P kali Q. Nah, nanti kalau untuk yang A sama dengan 1, nanti didapatkan akar-akarnya itu ialah X tambah P kali X tambah Q sama dengan 0, di mana di sini untuk menentukan P dan Q-nya didapatkan dari B sama dengan P tambah Q dan C sama dengan P kali Q. Nah, gitu ya. Jadi yang membedakan ini dengan yang ini itu hanya di A-nya aja. Itu di perkalian A kali C, sementara ini cuma C doang. Gitu ya. Nah, jadi biar lebih gampang ingatnya, kalau misalkan A-nya tidak sama dengan 1, berarti dia A kali C. Tapi kalau A-nya sama dengan 1, jadinya C aja. Atau A-nya kita ganti jadi 1. Jadi 1 kali C yaitu C. Gitu ya. Nah, itu juga bisa gitu. Nah, sehingga karena di sini A-nya tidak sama dengan 1, yaitu di sini 4. Nah, berarti kita pakai yang ini untuk mendapatkan akar-akarnya. Dimana sini 4x kuadrat kurang x kurang 5 sama dengan 0. 4x kuadrat kurang x kurang 5 sama dengan 0. Nah, berarti
kalau kita samakan ini dengan yang ini, berarti kita bisa tulis seperti ini. 4x kuadrat kurang x kurang 5 sama dengan 0. Dimana ini tuh sama aja dengan 4x kuadrat tambah min x tambah min 5 sama dengan 0. Nah, karena yang ini berarti kan dikali negatif jadi kurang gitu ya. Nah, gitu juga dengan yang ini. Gitu. Jadinya bisa kita sesuaikan dengan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dimana a-nya berarti 4, b-nya berarti negatif 1 gitu ya. Karena min x itu sama aja dengan min 1 kali x. Nah, berarti b-nya negatif 1, terus c-nya berarti yang ini, negatif 5. Nah, berarti kita dapatkan A, B, dan C-nya. Sekarang kita akan cari P dan Q-nya. Berarti B sama dengan P tambah Q. Nah, B-nya negatif 1, berarti negatif 1 sama dengan P tambah Q. Dan A kali C sama dengan P kali Q. Nah, berarti 4 kali negatif 5 sama dengan P kali Q. Nah, berarti 4 kali negatif 5 sama dengan P kali Q. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Berarti dari sini kan kita mau cari P dan Q-nya. Nah, cuman di sini kita bisa perhatikan. Di sini kan P tambah Q sama dengan negatif 1. Terus P kali Q sama dengan 4 kali negatif 5. Nah, kalau kita lihat di sini itu kan ada hubungannya tuh. Ini dengan yang ini. Dimana kalau kita misalkan P-nya 4, Q-nya negatif 5. Nah, berarti kalau kita jumlahkan P tambah Q 4 kurang 5 sama dengan negatif 1. Terus kalau kita kalikan ini, jadilah ini. Nah, jadinya kita udah gampang tuh nentuin P dan Q-nya secara langsung. Yaitu P-nya 4, Q-nya negatif 5. Nah, berarti kita udah gampang untuk menentukan faktornya. Yaitu A kali X tambah P per A kali X tambah Q per A sama dengan 0. A kali X tambah P per A kali X tambah Q per A sama dengan 0. Dimana A-nya tadi 4 ya. Yang ini gitu ya. A-nya 4. Nah, A-nya 4, P-nya 4, Q-nya negatif 5. Nah, berarti 4 kali X tambah 4 per 4 kali X tambah negatif 5 per 4 sama dengan 0. Nah, dimana ini itu berarti kan X tambah 1 tuh. Karena 4 per 4 sama dengan 1. Jadi 4 kali X tambah 1 kali yang ini berarti karena tambah negatif, berarti kita kalikan. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Nah, berarti X kurang 5 per 4 sama dengan 0. Nah, sehingga dari sini, karena ini itu pecahan, maka kita bisa kalikan ini kali ini. Jadinya X tambah 1 kali 4 kali X kurang 5 per 4 sama dengan 0. Nah, jadinya ini tuh kalau kita kalikan, kita gunakan sifat distributif. Nah, jadinya X tambah 1 kali
Yang ini itu berarti 4 kali X, 4X, terus kurang 5/4. Jadinya kita anggap negatif. Jadinya 4 kali negatif 5/4. Jadi negatif 5. Berarti kita buat kurang 5. Sama dengan 0. Nah, sehingga dari sini berarti untuk menentukan faktornya, karena ini tuh sama dengan 0, berarti kan kita bisa buat gini. 0 kali 0 sama dengan 0, gitu ya. Nah, berarti X tambah 1 ini kita anggap 0. 0. Nah, berarti untuk mendapatkan X-nya kita pindahkan tambah 1 ke ruas kanan, jadi kurang 1. Jadinya ini tuh kecoret, terus yang ini kita kurang 1. Jadinya negatif 1. Nah, terus untuk X selanjutnya, berarti ini jadi 0 juga gitu ya, karena dikali 0, sama dengan 0. Jadinya 4X kurang 5 sama dengan 0. Oh ya, ini sudah pas gitu ya, yang ini. Oke, sekarang kita lanjut. Ini tadi 4X kurang 5 sama dengan 0. Berarti tadi ini kita bisa pindahkan ke ruas kanan. Jadi tambah 5 gitu ya. Nah, karena udah pindah, maka negatif 5-nya bisa kita coret. Maka tinggal 4X sama dengan yang ini kita tambah 5 jadi 5. Nah, berarti untuk mendapatkan X-nya kita tinggal bagi 5/4. Nah, 5/4 itu kan sama aja dengan 1/4. Nah, sekarang kita dapatkan X-nya ini dan yang ini. Lalu kita bandingkan tadi yang ini. X2 kurang dari X1. X2 kurang dari X1. Nah, berarti kita cari X2-nya yang paling kecil gitu ya, di antara kedua ini. Nah, di sini kalau kita bandingkan ini dengan yang paling kecil itu berarti X sama dengan negatif 1. Nah, berarti kita dapatkan X2-nya negatif 1 lebih kecil atau kurang dari X1, yaitu 1/4. Gitu ya. Nah, berarti kita dapatkan X2-nya negatif 1 dan X1-nya sama dengan 5/4 aja gitu ya. Nah, kita dapatkan yang ini. Terus yang ditanyakan di soal adalah 4X1 kurang X2. Nah, bisa kita tulis di sini 4X1 kurang X2. Nah, berarti kita gantikan X1 dan X2-nya. Dimana X1-nya 5/4, berarti 4 kali 5/4 dikurang X2, yaitu negatif 1. Nah, hasilnya sama dengan yang ini. Kalau kita kali 4, berarti 4-nya bisa kita coret gitu ya. Jadinya tinggal 5. Terus yang ini karena dikurang negatif, berarti kita kalikan negatif. Jadi tambah gitu ya. Jadi tambah 1 sama dengan 5 tambah 1 itu berarti 6. Nah, berarti kita dapatkan hasilnya itu ialah 6. Gitu. Oke, sekarang kalau kita lihat di opsinya, berarti jawaban yang tepat itu ialah di opsi yang B gitu ya. Oke, jawabannya opsi